liyuzhirahu 'alal dini wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tanpa kedua nikmat ini tidak akan ada artinya nikmat-nikmat kita yang lain. Kemudian sholawat beserta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, manusia sempurna, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya dan sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Dan semoga Allah takdirkan kita jadi bagian yang istiqomah dalam jalan beliau, sampai nanti Allah pertemukan kita semua di dalam jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada malam ini Allah masih izinkan kita untuk hadir di dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan, penuh rahmat, penuh maghfirah bersama yang kita cintai, kita hormati, guru kita Ustadz Abdul Twasikal untuk membahas hal-hal yang krusial dan aktual, terutama bagi para sahabat-sahabat yang masih bergelar jomblo. Tapi ini pun insya Allah masih relevan buat yang mantan jomblo atau sahabat yang punya teman masih jomblo. Nah, ini nanti akan kita kaji bersama. Tema kali ini masih berkaitan mengenai pengentasan atau memberikan solusi masalah yang masih tradisional ya, dari dulu sampai sekarang kayaknya masih jadi PR, yaitu masalah ketidakpedean gara-gara urusan biaya. Insya Allah nanti guru kita akan membahas ini, dan bagi sahabat-sahabat yang sudah hadir, mohon bisa disimak sehingga bisa jadi wasilah untuk solusi ke depannya. Sebelum kita mulai, mari kita persiapkan lingkungan di sekitar kita bersihkan hati kita luruskan niat kita. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wansurni ilman nafi'a wa amalan taqabbala. Mari sama-sama kita simak kajian yang akan disampaikan guru kita Ustaz Abdul Twasikal. Tafadhol maskuran Ustaz. Oh ya, saya minta ada Bunda Liski mungkin dijadikan co-host juga. Oh, sudah ya? Alhamdulillah. Sudah Ustaz. Baik. Nah, kalau ada tandemnya ini saya lebih pede ini. Masya Allah. Bunda Liski itu Pak Safar, beliau yang tanggung jawab di Ketua Yayasan Biro Jodoh Rumah Iso. Jadi problemnya sebenarnya yang realita yang pahami itu beliau. Saya ini cuma dapat cerita aja, tapi kadang sebel juga memang. Hadapi yang jomblo-jomblo belagu dan semacam itu ya. Nah, yang paham semua itu beliau. Jadi kalau ada acara kayak begini, saya biasanya panggil beliau gitu, karena langsung nanti ini orang Jakarta juga nih, ini Jakarta tapi tinggal di Gunung Kidul itu. Bahasanya masih lulu gua itu juga masih, jadi masih akrab lah kalau di ngomong gaul-gaul masih akrab beliau. Beliau ini nanti akan bantu misalnya ada problem realita langsung ya, nanti beliau bantu saya untuk jawab. Kalau saya itu kebanyakan teori, realitanya nanti ke beliau. Jadi nanti kita simak juga pembahasan beliau. Coba saya sapa dulu ya, Bunda Liski. Sinyal lancar mudah-mudahan ya. Assalamualaikum Bunda. Bunda Rizky bisa di-unmute? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bunda? Hujannya di Semanu ya? Alhamdulillah diguyur hujan, adem. Ya, adem, tapi kayaknya jomblo-jomblo ini nggak adem-adem juga ini ya, karena belum dapat solusi malam ini. Harus dia dengar dulu ya kajian kita nih, diskusi kita malam ini ya. Baik, mungkin saya ini dulu awali sedikit, nanti Bunda Liski bisa tambahkan, baru nanti kita buka tanya jawab. Tapi sebelumnya mudah-mudahan kolom komentar dibuka dulu. Saya mau tanya dulu kepada jombloan jomblowati Mas Joko dan Mbak Siti. Mudah-mudahan bisa dibuka komentarnya ya, kolom komentar. Tolong berikan jawaban dulu. Selama ini kalian tahu nggak biaya nikah itu siapa yang nanggung? Nah, coba ditulis di kolom komentar ya. Tahu nggak siapa yang nanggung biaya nikah tadi? Pihak laki-laki, pihak perempuan, atau nanggung bersama, atau nggak tahu sama sekali? Tolong bisa dituliskan. Nah ini kan rame ini kan. Nah itu. Nah, berdua nih. Atau orang tua juga bisa ya. Ada berapa kemungkinan itu ya? Orang tuanya, laki-laki, perempuan ya. Atau
pengantinnya langsung, berarti calonnya ini, calon laki-laki, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan. Atau mungkin barengan semuanya, gotong royong. Atau memang kalian nggak tahu sama sekali siapa yang nanggung. Karena kalau hal ini masih belum dipahami, ini kayaknya seterusnya ya, pasti nanti pertanyaannya seputar itu terus. Coba lihat. Nah, itu ada yang belum tahu nih. Terus ada yang sesuai kesepakatan bersama. Nah, ada yang bilang laki-laki aja tuh. Tuh, berarti perempuan cuma terima aja gitu ya. Ada yang pihak perempuan dibantu laki-laki. Ada yang juga bilang di Sunda itu biasanya pihak perempuan lebih besar mengeluarkan. Oh ya, hampir sama dengan di Jawa. Sponsor Ustadz kalau kita jadi artis. Jatuh jomblo ini. Udah mau nyari endorse aja ya. Iya. Enggak, dia ini mikir endorse tuh kayaknya Pak Sabar. Jadi dia promokan apa, kan artis-artis kayak gitu, promokan apa, jadi biaya nikah bisa gratis tuh. Jadi sponsor semuanya. Ini yang bikin tambah rumit kayaknya ntar nih. Nah, ini kan, nah ini lihat aja jawabannya macam-macam. Pak Sabar bisa baca sendiri deh. Masya Allah. Jadi sebagian mereka itu Pak Sabar, sebagiannya tuh nggak tahu siapa yang nanggung. Jadi kita mengajak diskusi setelah ini, mereka itu ada yang masih blank. Jadi ada yang sampai pikirannya itu, jadi dia nggak mau nikah itu karena dia sudah takut duluan nih. Saya kalau nanggung semua nggak kuat. Padahal belum tentu juga dia yang nanggung. Tapi sejak sudah pikir jauh-jauh hari, belum dapat calon aja dia sudah pikir, besok biar nikah nanti kalau saya nanggung bagaimana ya. Padahal dia nggak tahu realitanya itu bagaimana, siapa yang nanggung gitu loh. Nah ini kan harus kita berikan solusi di sini juga, tapi mereka harus dapat gambaran dulu siapa yang nanti nanggung biaya nikah. Jadi begini, para ikhwan awat sekalian ya. Kita bahas solusi ya. Dan malam ini jadi solusi nggak pada bingung nih. Insyaallah jelas di layar ya. Kita bahas solusi nih. Saya sambil lihat nanti di HP yang satu ya. Kita bahas solusi biaya nikah. Oke. Jadi begini. Ini sebenarnya kalau mau nilik lebih jauh sebelum kita bicara itu, baiknya antum itu cari tahu dulu ya. Baiknya itu cari-cari info dulu, cari tahu pada keluarga sendiri. Mengenai biaya nikah, karena mereka itu punya pengalaman. Mengenai biaya nikah itu berapa. Jangan tanya sesama jomblo nanti sama-sama blank. Itu. Kalau tanya sama-sama jomblo, ya dia juga nggak tahu, antum tanya kepada orang yang sama-sama tidak tahu. Kalau yang tanya sama keluarga kan dulu bapak ibu kan punya pengalaman. Atau tanya kepada saudara-saudara bapak atau ibu juga punya pengalaman. Nah, tinggal dibanding-bandingkan gitu loh. Atau dengan teman ya. Bisa juga pada teman, rekan yang sudah nikah. Tuh, biar nggak takut dulu. Ya. Biar sini nggak takut. Rasa takut ada dengan biaya nikah ini karena pertama ya kurang ilmu ya. Di sini jadi di sininya mereka ini kurang ilmu di sini. Kurang ilmu tentang hal ini. Makanya tanya-tanya sebagaimana kita memulai sesuatu itu kan harus belajar dulu. Untuk urusan ini please nanya dulu deh. Jadi nggak usah takut. Ya. Kalau sudah nanya, nah nanti tinggal pertimbangkan. Ya, ini pertimbangkan lagi. Ya. Sesuai dengan kemampuan, ingat. Ini sesuai budgetnya berapa yang kita mampu, sesuai kemampuan, jangan paksakan. Ya. Waktu pekan lalu itu ada yang nanya gini, Ustadz, saya hanya mampu untuk undang.
tetangga-tangga sekitar saja. Karena biasanya seperti itu. Ya sudah, sesuaikan kemampuan. Ini catatan penting di sini ya. Ini please. Ini tolong nanti perhatikan baik ini. Yang sesuai kemampuan ini penting banget nih. Jangan terlalu paksakan diri ya. Biar sebelum nikah itu nggak berutang. Biar nanti dari awal nikah tuh jangan utang dulu gitu. Karena dia sudah sesuaikan dengan ini. Ini bro. Sesuai kemampuan. Itu prinsip loh. Antum punya uang misalnya. Ya, Mas Joko, Mbak Siti itu punya uang. Laki-laki 20 juta. Yang perempuan 10 juta. Gabung berapa tuh? 30 ya. Taruhlah 30 ini. Kita belum hitung dari keluarga lagi ya. Yang bantu. Nah akhirnya sudah tahu 30 juta. Tinggal nanti pertimbangkan ini nikahnya bentuknya seperti apa. Nikahnya bagaimana. Nah gitu. Kalau sudah sesuai kemampuan nanti nikahnya bagaimana itu. Apakah pakai IO. Ya nanti punya ketetapan harga sekian-sekian juta gitu ya. IO-nya apa? Nanti tanya lagi nih. Kalau di kampung itu cuma gotong royong warga. Berarti cuma dia masih nanggung konsumsi untuk warga yang bantu-bantu. Ya. Ada yang cuma sekadar mau ijab kabul saja. Ya. Terus makan-makan sederhana. Kalau ini alhamdulillah nih. Saya kemarin hadiri satu pernikahan. Itu harinya itu cuma hari Sabtu ini tadi nikah. Nikahnya itu Sabtu ini. Saya datang hari Jumat. Karena sempatnya itu. Jadi si pihak laki-laki maupun si perempuan ya sudah putuskan kalau mereka sederhana saja ijab kabul, setelah itu ya tamu yang datang satu hari saja, tidak artinya tidak buat pesta besar. Ya. Pesta intinya itu pada hari Sabtu itu. Intinya pada hari Sabtu untuk terima tamunya. Walaupun ada yang datang hari Jumat, tapi intinya tidak terima acara besar gitu loh. Acara besar itu maksudnya di gedung kalau orang kota ya. Kalau orang desa itu sampai ngundang penyanyi, ngundang campur sari, mungkin ada sebagian tuh wayangan, ada yang ketoprak ya. Tergantung tuh budaya di masing-masing tempat. Ya. Nah, nanti nikahnya itu bagaimana? Lihat budgetnya tadi itu kemampuannya seperti apa. Ya. Nah, namun gini, kadang kita punya dana terbatas, dana kita itu terbatas. Ternyata orang tua dan keluarga besar itu bantu. Ada bantuan dari keluarga besar. Yang ini Masya Allah banyak yang bantu Mas Joko, Mbak Siti. Ini yang bantu itu, wah tergantung tuh. Ada mungkin dari keluarga, mungkin datang dari Sumatera, dia itu pengusaha sukses, dia bantu banyak bisa. Bahkan mungkin sebagian keluarga itu sudah punya niatan masing-masing. Kalau pokoknya ada keponakannya nikah, dia bantu sekian. Ya, dikeluarin misalnya 5 juta. Nanti yang satu lagi 5 juta, yang satu lagi 5 juta. Ini mah sudah banyak, itu tidak mungkin hanya 30 juta saja. Pasti lebih daripada 30 juta. Ya. Ini kalau mau dapat gambarannya, jadi jangan khawatir, ini ada bantuan. Cuma nanti biasanya kalau keluarga besar punya hajatan lagi, kita bantu-bantu lagi gitu, kayak giliran lah ya bantunya ya. Itu sudah dimaklumi. Makanya tadi kan saya bilang, tanya-tanya dulu. Jangan sampai kurang ilmu di sini, sehingga sudah bangun rasa ketakutan luar biasa. Belum nanya-nanya, belum dapat info, sudah takut duluan. Ya. Kurang ilmunya ini nanya-nanya dulu, makanya tanya pada keluarga. Nanti malah pasti ada yang cerita, oh nanti dibantu ini, dibantu ini, dibantu ini. Oh pamanmu dari Sumatera sana itu sering bantu banyak kalau ada yang nikah.
Bahkan mungkin ada keluarganya yang nikah tempatnya jauh, dia tanggung transportasi untuk datang. Rata-rata budaya orang Indonesia kayak begitu semuanya. Ya. Kalau ada hajatan tuh kayak begitu. Mereka pengen bareng-bareng datang bersama. Mungkin ada yang kurang biayanya, ada keluarga lain yang bantu. Saling bantu. Gak usah pikir terlalu berat. Ya. Nah, kecuali dibilang gak ada yang bantu, tapi kayaknya ini jarang seperti itu ya. Mungkin dia punya hubungan dengan keluarga besar itu kurang, atau mungkin keluarganya tidak terlalu mampu ya. Atau mungkin ada hubungan yang tidak baik, bisa macam-macam alasan. Tapi saran saya tolong perhatikan ini dulu ya baik-baik. Baru nanti kita bahas nanti hasilnya biaya nikah itu berapa. Tapi yang jelas begini, saya sudah bahas di buku ini. Menjemput jodoh impian maupun ya Allah diakah jodohku. Intinya orang nikah itu kalau dia ingin menjaga kesucian diri, kan di antara orang yang dapat pertolongan Allah itu ini ya. Di antara orang yang ditolong Allah. Ini harus yakin dulu nih. Soalnya kalau tidak ditanamkan keyakinan seperti ini sudah takut-takut duluan ini Mas Joko, Mbak Siti. An-nakihu alladzi yuridul afaf. An-nakihu alladzi yuridul afaf. Apa maksudnya? Yang ditolong oleh Allah itu adalah orang yang niat nikah untuk menjaga afaf, kehormatan diri. Bro, ingat hadis ini baik-baik. Ini Nabi SAW sampaikan. Apa yang Nabi SAW sampaikan itu pasti wahyu. Masa sih Nabi sudah sampaikan kok nggak terwujud? Namun nanti bentuknya macam-macam. Jangan kira bantuan itu pertolongan Allah datang duit aja. Enggak. Bisa jadi kemudahan. Bisa jadi dikasih fasilitas mudah. Bisa jadi mungkin tempat nikahnya dapat yang mudah. Bisa jadi dapat calon besan, calon mertua. Masya Allah, keluarga yang memudahkan segalanya gitu. Ini dulu. Tolong terasa optimis ini tanamkan dulu. Saya mau nikah ingin jaga kesucian diri. Maka Allah akan tolong. Apalagi kalau kita mengingat ayat wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ingat, siapa yang tawakal, pokoknya pasrah pada Allah deh, yakin Allah yang tolong. Tawakal kepada Allah, maka dia apa? Akan diberi kecukupan. Di antara kecukupan itu apa? Kecukupan biaya nikah. Orang mau nikah tawakal, pokoknya pasrah pada Allah. Yang penting kita sudah lakukan usaha, lakukan sebab. Jangan khawatir. Nah, maka langkah selanjutnya sekarang ya. Pokoknya kalau sudah punya hasrat untuk nikah, sudah ada hasrat nikah, segera saja wujudkan. Nggak usah nunda-nunda, nggak usah mikir finansial yang terlalu berat. Jadi kalau sudah ada hasrat nikah, segera bro. Segera wujudkan. Jangan tunda-tunda. Ya. Segera wujudkan pokoknya. Jangan overthinking. Berlebihan di sini berpikir untuk akan datang. Padahal belum dia hadapi nih. Mau maju saja bilang ke calon mertua saya takutnya bukan main. Mau nikah saja sudah mikir, nanti besok kurang gimana, ini kurang gimana. Gak usah pikir kayak gitu dulu deh. Pede aja. Yang penting saya sudah siap tanggung jawab. Sudah ada dana saya miliki. Maju.
Jadi untuk mengatasi overthinking mulai aja gitu. Itu kan nanti ada Bunda Liski nanti akan bantu tuh. Beliau selalu bilang mulai aja gitu. Ini overthinking ini akan selesai nih masalah ini nih. Lihat. Bismillah deh. Kalau nggak mulai-mulai aja ya nggak akan nikah-nikah. Ada yang memang mikirnya berat ke masalah finansial tadi. Nggak nikah-nikah sampai sekarang. Cuma rasa khawatir saja luar biasa. Nah inilah kenapa orang muslim itu memang melakukan sebab tapi harus dia pasrah pada Allah. Tawakal saja. Kita itu punya prinsip kayak gini. Ya. Makanya di buku ini ya Allah dia jodohku ini saya tanamkan tentang masalah takdir di sini. Kalau orang itu imani takdir gini ya. Tolong ini rahasia iman kepada takdir ini. Iman kepada takdir itu ada 2 poin yang harus kita ingat. Satu itu pasrah kepada Allah. Allah yang tentukan hasil gitu. Yang kedua, usaha tetap ada. 2 ini kalau bisa sejalan. Ingat usaha tetap ada nih. Jangan hanya pasrah saja tidak ada usaha, salah. Jangan hanya usaha saja tidak mau pasrah kepada Allah, tidak mau serahkan semua kepada Allah, yang nggak akan terwujud. Itu jelas tidak akan terwujud. Mau terwujud gimana? Saya pokoknya lakukan dulu, ya sudah. Allah tentukan hasilnya deh. Saya pokoknya mau hasrat untuk nikah, bismillah. Pasti aja akan ada datang pertolongan tadi. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Orang muslim kayak gitu. Jadi tolong kurangi overthinking tadi. Makanya nih dasar utama ya. Kurang ilmu tadi berarti apa solusinya? Kalau kurang ilmu, solusinya itu ya tanya-tanya, cari ilmu di sini nih. Kemudian yang prinsip kedua, ini cari ilmu pertama ya. Ya, sesuaikan kemampuan nih. Jangan terlalu paksakan diri ya. Tapi kadang ya kita akhirnya tahu kalau ini nanti dapat bantuan nih. Nah, mudah-mudahan. Kemudian tanamkan prinsip lakukan usaha, kerja keras tetap, tapi ingat prinsip keempat ini jangan lupa nih. Pasrah kepada Allah ini artinya tawakal di sini. Ini poin 4, ini tawakal. Insya Allah Allah akan tolong itu. Kalau kita kurang yakin ya, kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai sangkaan hambaku. Kalau kita punya rasa pesimis, Allah nggak akan tolong saya. Ya sudah, memang nggak akan ditolong. Namun kalau kita punya rasa optimis, pasti saya akan ditolong Allah. Allah pasti akan bantu saya. Allah akan pasti berikan jalan keluar. Pasti masalah ini akan teratasi. Insya Allah akan teratasi. Yakin deh. Nah, semoga Allah beri taufik. Nah, coba kita lihat Bunda Lisi. Bunda Lisi ada? Bunda? Ya Ustaz. Ada tambahan, monggo. Oke. Baik. Nanti baru kita serahkan ke Pak Syafar lagi untuk tanya jawab. Ada tambahan? Ya, saya nambahin dikit saja. Tadi disampaikan Ustadz bahwasanya yang penting saat ini kita itu lakukan sebab. Lakukan sebab itu menurut saya sebab diterima gitu. Jadi berupaya Sebab diterima gimana maksudnya? Berupaya supaya gimana caranya diterima dulu gitu. Jadi lakukan sebab diterima oleh calonnya masing-masing gitu. Ini terutama buat Ikhwan supaya nggak overthinking tadi. Lakukan sebab supaya diterima gitu. Jadi berupaya, perjuangkan. Jangan catatannya kalau Ikhwan sudah overthinking, dia udah cemen, ya sudah. Ahwat juga kalau udah ngelihat gelagat Ikhwan yang kurang mental itu
ya memang agak melemahkan juga gitu. Ibaratnya ahwat itu kan memang suka diperjuangkan gitu loh. Kadang ahwat juga suka kalah sama fisik ataupun ketampanan si Ikhwan gitu, kalah dengan perjuangannya Ikhwan gitu. Yang ada nanti bisa jadi timbul rasa kasihan gitu kan. Kasihan banget ya gitu. Nah, kayaknya bisa Oh diterima gitu ya. apapun itu, Walaupun apapun itu. tampangnya pas-pasan ya. Tapi kalau dia itu benar-benar perjuangkan dengan usaha gitu kan, dengan bisa meyakinkan gitu, gigih, insya Allah itu diterima. Tapi kalau belum udah nggak punya mental, ya udah gimana ngadepin ntar berumah tangga gitu, ngadepin baru mau nikah aja dia udah kayak gini. Nah itu penyebab akhirnya overthinkingnya akhwat juga kan kemana-mana gitu, takut nggak tercukupi, takut macam-macam nanti di kemudian hari gitu. Nah tapi kalau dengan Ikhwan yang punya sikap, punya mental, punya keberanian, maju deh gitu, insya Allah itu keberanian akan mengalahkan orang-orang yang istilahnya punya tampang gitu. Masalahnya buat Ikhwan-Ikhwan sekarang agak ini juga masih mending kalau Ikhwan zaman dulu gitu kan. Kalau Ikhwan zaman dulu itu kan masih ada cinta ditolak dukun bertindak gitu. Nah sekarang ini dukun udah dibasmi sama Marcel soalnya, jadi udah nggak ada dukun. Jadi ketika sekarang cinta ditolak, gedein mahar buat tembak gitu. Salah satunya itu perjuangkan dulu, yang penting diterima. Salah satunya itu supaya Iwan-Iwan ini di mata Ahwat itu gigih gitu, mau berjuang, mau ngerekosok gitu. Ada kesungguhan yang dimiliki oleh Ikhwan. Mertua juga bisa kasihan nanti ngelihat ya Ikhwannya dengan sungguh-sungguh itu. Bisa kalau ketemu calon mertua udah melempem, udah nggak enak dilihat, ya udah ya, harapannya tipis deh untuk dapatkan Ahwat gitu. Karena Ahwat-ahwat sekarang ini butuh kepercayaan gitu, butuh kepercayaan dari Ikhwan ini, meyakinkan atau enggak. Meskipun juga saat ini belum begitu cukup gitu. Saat ini belum begitu cukup, tapi dia akan menampakkan dengan rasa tanggung jawabnya nanti di hadapan calon istri dan calon mertua. Seperti itu secara jomblo supaya dia lakukan Berarti sebabnya ada itu untuk diterima. Iya. Berarti ada quote yang bagus nih Bunda. Si cantik itu milik si pemberani, bukan milik si tampan. Betul ya? Cakep, ini yang peserta saya bacakan yang dari sini, bukan saya. Saya nggak ada kalimat bagus-bagus kayak gitu. Ini saya mau ketawa tahan Ustaz dari tadi, mau kelepas tawa. Terus ada lagi nih, dari jurnalis ya. Ya, terus yang good looking akan kalah sama yang mau memperjuangkan akhwat untuk menikah. Betul kan? Nah, tuh bener kan? Ini berarti kebanyakan Ikhwannya banyak yang kemen kali Bunda ya kalau gini ya. Makanya itu harus banyak-banyak dikasih support, Ya harus banyak-banyak cara macam kayak begini nih. Ya Allah. Jadi ini udah bocoran banget nih dari pihak Ahwat gitu ya. Bahwasanya yang mereka apresiat tuh bukan tampang, bukan duit, tapi keberanian gitu. Sekarang banyak yang ganteng gitu ya, berduit, edukasi, tapi cemen semua gitu, nggak punya nyali gitu ya. Nah, kalau nyali aja nggak punya, nah gitu. Nah, Ikhwan begitu bagusnya dijilbabin aja tuh Bunda. Ya Allah. Nah, betul kan Pak Safar kan pengalaman kan beliau? Hebat Bunda. Iya, dia tahu. Bunda, ini sebentar. Ada nggak yang sudah ini? Jadi alasan karena dia mikir finansial tadi ya. Jadi dia sudah dijodohkan di biro jodoh rumah iso. Cuma gara-gara ini saja dia mikirnya masih overthinking nih. Atau memang yang sudah lewat biro jodoh itu sudah yakin dari sisi finansial dia gitu?
Ya, Bunda, ya. yang daftar ke Biro Jodoh, misalnya ada ikhwan nih ya, itu Hmm. secara finansial memang mereka orang-orang yang sudah siap, artinya sudah berani, atau ada yang masih cemen juga? Rata-rata sih begitu udah daftar nikah, memang pikirannya mau nikah, Tat. Pikirannya mau nikah gitu. Siapa tahu dapat, siapa tahu Berarti, dapat. Ya, tapi berarti jadi sisi finansial mereka sudah siap. ya antara siap nggak siap karena kan mereka hitung-hitungannya masih baru siapa tahu diterima gitu. Pikiran mereka itu masih siapa tahu diterima dengan kondisi yang saat ini seperti ini itu. Hanya ketika pas itu kan sebelum bertanding ibaratnya, tapi ketika sudah mau turun lapangan, ngelihat musuh-musuhnya, ngelihat target lawannya, dia udah ngeper duluan di situ gitu loh, Tat. Jadi bikin bikin ahwatnya juga nggak berani. Emangnya musuhnya siapa? Emangnya musuhnya siapa, Bunda? Ya, ya dia udah ngelihat aja gitu kan, ngelihat lawannya, oh ternyata ahwatnya S1. Gue cuman SMA kayak gitu. Duh, ahwatnya pekerjaannya dengan penghasilan segini. Apapun bikin ngeper gitu loh. Jadi dengan lawan itu mereka udah nggak berani lagi bertanding. Yang ada udah cari aja alasan macam-macam gitu. Thinkingnya, waduh, yang Oke, ahwat begini siap, bakalan siap, begini siap. gitu. Tapi ini Bunda, ini bagus nih komentar dari Ikhwan nih. Ikhwan itu ketika dana udah kekumpul, bawaannya itu terus merasa kurang terus loh Bunda. Iya, sebenarnya Gimana itu? bukan kurang dana, dia kurang keberanian kan? Cuma Tetap apa? kurang keberanian. Oh itu aja sebenarnya bukan masalah kurang tapi kurang berani. Iya, wong itu kalau emang nekat dia juga pasti diterima kok. Oh berarti kadang kita butuh modal nekat juga Bunda ya? Iya, jelas, jelas. Dengan Oke. orang yang mampu itu masih kalah sama orang yang nekat, Tat. Nih kayaknya sisi kemaskulinitasan si Ikhwan ini masih perlu ini lagi, Ustaz, perlu dibenahi lagi, Ustaz. Jadi kurang Oke. jantan gitu Ya Bunda ya. memang ini kita Betul. itu problemnya memang pada Ikhwan terus nih Pak Safar. Ini problemnya di Ikhwan aja ini. Karena pengambil keputusan itu si Ikhwan gitu ya. Sementara dari awal aja cuma gara-gara kurang duit, padahal duit berapapun cukup aja sebenarnya gitu ya. Tapi emang karena mental kejantanannya kurang ini ya, ini yang bahaya nih ya. Oke. Ya, Playing safe aja gitu. Kayaknya mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa raisen dari sekarang sambil nanti kita berikan solusi ya, terutama yang punya solusi ya. Kalau mau beli Nah, mau cuma testimoni kita nggak mau. Yang punya masalah baru nanya. ayo Silakan. silakan. Resen nanti kita bantu mute nih. Waduh, udah gesit banget nih. Kita coba buka satu dulu ya, Sat ya. Ini nggak ada namanya nih. Coba Nah ya. monggo. Siapa nih? Namanya nggak ditulis. Mudah-mudahan Ikhwan banyak yang maju ya. Mudah-mudahan Ayo Ikhwan banyak yang Ikhwan. nanya nih. Oke, Siapa namanya nih? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Muhammad Naufar Ridwan, asal Cimahi, usia masih 20-an. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Begini, jadi anak kan di satu pesantren gitu kan. Di satu pesantren yang mana ada ikhwan akhwat gitu. Tapi dipisah gitu. Tapi di situ ada akhwatnya. Dan mungkin beberapa kali kan kalau ada kegiatan bertemu. Nah, jadi akhirnya kita istilahnya udah saling kenal, cukup ya mungkin bisa dibilang udah berkomunikasi juga gitu kan. Nah kemudian ini Ustadz, bagaimana yang pertama caranya kalau kita katakan ada ketertarikan gitu kan. Nah itu yang mana dia juga, yang mana gini Ustadz, apa namanya, kata teman-temannya gitu kan. Dia pun ada sama tertarik lah, istilahnya saling tertarik gitu. Akan tetapi beliaunya mungkin belum siap karena memang usianya masih 19 tahun gitu. Masih ada amanah Ya, juga. terus? Nah, kemudian baiknya gimana Ustaz ketika kita ini udah saling tertarik gitu istilahnya. Nah, itu baiknya kalau misalnya apakah bisa katakan khitbah dulu kemudian
tunggu sampai siap, misalnya katakan setahun gitu kan, atau udah istilahnya udah ya udah dilepas dulu gitu kan, nanti ketemu lagi atau gimana Ustaz? Karena kan udah saling tertarik gitu, maksudnya saya tertarik dia juga Sekarang saya tanya dulu, nunggu setahun emangnya kamu bisa apa? walau alam Ustaz. Iya itu saja wallahu alam, kok mau pakai setahun? Ya maksudnya kan jadi beliau itu Ih, masih ada iya pengabdian tahu. Ustaz. Sekarang gini, Iya. jawab ini dulu. Iya. Kamu disuruh tunggu setahun, kuat nggak? Insya Allah kuat Ustaz, insya Allah kuat. Kayaknya masih pesimis deh saya itu. Insya Allah kuat Ustaz. Hah? Maksudnya Insya Allah kuat. Ini Iya. masalahnya nanti sering ketemu, itu biasanya jadi problem lagi. Kalau yang satu Nah. di Amerika, yang satu di Indonesia mungkin nggak masalah nih. Iya, Ini Ustaz. sama-sama satu pondokan, nggak mungkin. Tapi insya Allah Ustaz, maksudnya secara interaksi. Saya itu pernah bujang jomblo kayak kamu juga, saya tahu. Iya Ustaz. Iya. Kecuali saya nggak pernah jomblo. Saya itu dulu pernah jomblo sama seperti kamu gitu loh. Iya Ustaz. Masa satu kelas, sama-sama satu kelas gitu ya misalnya ya. Terus sudah tertarik ya, nunggu setahun. Perang batinnya luar biasa loh. Iya Ustaz, benar Ustaz. Ih, kayak kita nggak pernah jomblo aja, nggak tahu kamu gitu ya. Nah jadi baiknya gimana Ustaz? Apakah hitbah dulu gitu kan? Itu gimana Ustaz? Atau Iya, saya makanya tanya, hitbah dulu, terus nunggu setahun, kuat? Hah? enggak, maksudnya enggak Ustaz. Karena insya Allah kuat Ustaz. Maksudnya karena beliau itu pengabdiannya di Batam Ustaz. Saya sekarang di Tangerang. Saya di Tangerang, di Depok. Nah dia terbang ke Batam gitu. Jadi di pondok cabang. Oh, jadi nggak satu tempat ya? Enggak. Yang penting nggak saling hubungan setelah itu nggak masalah. Enggak, insya Allah enggak masalah. Iya, kamu sibuk-sibukan diri terus deh. Jangan simpan kontaknya dia ya. Insya Jangan Allah, follow Ustaz. dia juga. Jangan stalking dia terus loh. Baik Ustaz. Iya, perang Jadi, batin tuh luar biasa. Iya, benar Ustaz. Berarti nggak apa-apa ya misalnya kita ingin kenal baik dengan keluarganya gitu, itu nggak apa ya? Pokoknya jangan terlalu lama gitu ya. Biar nggak terlalu beban itu ya. Oke Ustaz. Iya, Baik Ustaz. gitu ya. Ya Ustaz. Mungkin motivasi Ustaz sedikit Hah? apa gitu kan, sedikit saran nasihat gitu. Sarannya sih cepat nikah. Caranya itu cepat, nggak nunda-nunda. Baik Iya. Ustaz. Perang batin tuh luar biasa loh. Iya Ustaz. Benar Ustaz. Iya, gitu ya. Iya Ustaz. Monggo berikutnya lagi. Allah Ustaz. barik fiik. Jazakumullah khair Ustaz. Ini ada yang tadi yang kedua siapa ya? Coba kita coba nama Ikhwan dulu nih. Abdullah ya. Ikhwan dulu. Abdullah, ya. Abdullah, coba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Izin tanya Ustaz. Jadi alhamdulillah Ana untuk nikah insya Allah berani. Dan untuk biaya insya Allah Ana bisa usahakan Ustaz, bisa Tapi dagang gitu pasti ya. ada tapinya ini, pasti ada tapinya. Ya, tapinya ini Ustaz masalahnya Ibu Ana belum merestukan gitu. Soalnya katanya Terus harus lulus kuliah dulu, tapi kan ya agak lama juga gitu. ini sekarang Ana semester masih- berapa emangnya? Ana baru masuk Ustaz, semester 1. Aduh. Ini agak berat banget, baru semester 1 kamu sudah mikir perempuan. Cobaanmu berat banget tuh. Ya gitu Ustaz. Nah, Ya. gimana sih Ustaz? Apa Ana harus merayu Ibu Ana dulu atau bagaimana ini Kalau Ustaz? saran saya, bahagiakan orang tua dulu, ya. Terus sibukkan diri aja dulu deh, nggak usah mikir perempuan dulu. Sudah selesai baru mikir itu. Siap Ustaz. Iya. Kalau memang hasrat nikah, mungkin sejak kamu SMP, SMA itu sudah ada hasrat nikah juga gitu loh. Tapi masih bisa ditahan. Makanya jangan terlalu dekat dengan perempuan. Yang kedua, jangan sering kontakkan langsung verbal ataupun lewat chattingan gitu ya. Kemudian sibukkan diri. Baik Ustaz, mungkin itu aja Ustaz. Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Allah Jazakallahu khairan. Ya, Gom. Ya. Ya, sekarang kita coba Ahwat ya Ustaz ya. Iya, boleh, Mas Ini Awal, ada silakan. Nurtia. Nurtia nih, coba monggo silakan.
Mana Mbak Nurtia? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini ada problem paling ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Atia dari Cimahi, umur Ye. 20-an. Ya. Begini, saya ingin bertanya, mana yang lebih tepat, lebih baik, mahar yang besar atau yang kecil? Karena keduanya tuh dirasa ada punya sisi positifnya masing-masing gitu. Jadi kalau yang besar tuh kayak dikesankan gitu ya dalam tanda kutip. Jadi kayak lebih menghargai si wanita tersebut. Tetapi bila mahar yang kecil itu tuh saya pernah mendengar gitu ya dari dalil mana, saya kurang ingat spesifiknya. Jika mahar yang kecil tuh lebih baik gitu. Jadi bisa meringankan si ikhwan tersebut gitu. Jadi lebih baik yang mana gitu. Kurang lebih pertanyaan saya. Baik, sebentar. Mahar itu siapa yang tentukan? Ikhwan. Akhwat, Ustaz, kalau mahar biasanya punya akhwat, maunya maharnya apa? Ikhwan. Enggak lah. Ikhwan mah kalau Ikhwan tentukan mah dia kasih coklat ayam jago juga bisa tuh. Oh, Dia mah milih yang paling murah. Ahwat aslinya, makanya tahu dulu. Ini untuk mahar itu yang tentukan akhwat. Jadi biasanya nanti ditanyakan. Nah itu makanya kayak gini nih cari ilmu dulu tuh. Jadi jangan simpulkan sendiri. Nanya dulu, oh ini mahar tuh siapa yang tentukan ya? Biasanya si perempuan. Nanti perempuan bilang terserah. Nah, kalau terserah si ikhwan langsung paham. Oh berarti apapun boleh. Maka ujung-ujungnya seperangkat alat sholat tunai. Itu. Kufuin nangkau dengan bismillah gitu. Oh jadi ahwat yang menentukannya. Kalau yang bismillah nanti maharnya nanti utang berarti bunda itu. Iya. Kalau ditanya ke Iwan, Gitu. nanti kupin nangkau dengan bismillah gitu. Iya, cuma dengan bismillah aja betul bunda. Seenaknya dia aja gitu. Ahwat yang tentukan. Nanti dari keputusan si ahwat silakan. Gitu. Oh jadi ahwat ya. Jadi tapi saya ada pertanyaan lagi berkaitan sama yang tadi. Nah itu biasanya gini. Walaupun kita bilang akhwat, tetapi nanti akan ikut campur tuh keluarga si akhwat. Kalau memang gitu. orang tuanya agak-agak tentukan seperti itu ya, ada yang sebagian orang tua tuh, pokoknya maharnya harus ini gitu. Akhirnya si akhwat sampaikan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Itu yang terjadi. Oh, bapak saya minta kayak gini maharnya gitu. Ibu saya minta kayak gini maharnya. Nah, akhirnya ikhwan timbang-timbang lagi. Tapi tetap terserah kita gitu ya kalau misalnya orang tua kita nggak keberatan. Iya. Misalnya. Betul. Tapi kalau misalnya apakah mindset seperti ini benar? Mindset seperti ini benar jika maharnya gimana ya? Jadi mahar tuh kayak mengkesankan gimana si pria menghargai wanitanya gitu. Jadi semakin mahal semakin menghargai. Bisa jadi si laki-laki tadi tentukan sudah saya pakai mahar sekian, dia putuskan gitu ya. Maharnya misalnya emas berapa gram gitu ya. Dan itu sangat-sangat mahal misalnya. Nah, itu bentuk dia itu menghargai si perempuan. Oh. Tapi tetap nih jadi gitu ya? Ustadz lebih cenderung yang kemana? Yang ke ini bukan masalah cenderung yang kemana. Tapi terserah di perempuan, keluarga perempuan kembali lagi ke urf masing-masing. Urf atau kebiasaan masing-masing. Oke, Ustaz. Gitu. Jazakallah khair. Iya, Kom. Oke. Kita sekarang coba Ikhwan lagi nih. Muhammad Helmi. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum. Gini, Ustaz. Seperti yang antum sampaikan tadi, kalau nggak ada dana pun, yang penting berani dulu gitu, Ustaz. Iya.
Ya sebelumnya Ana pernah Tapi bukan eh, maksudnya nggak ada dana sama sekali, bukan itu. oh iya ya. Dana kita pas-pasan. Ya ya ya. Nanti insya Allah Nah, ada yang Ana bantu deh gitu. oh ya, Ana kemarin nggak kemarin bang siap udah setahun 2 tahun lalu tuh sempat gagal gara-gara ya itu keterbatasan dana saat jadi ditolak sama mertuanya lah gitu ya. Nah, Gara-gara jadi apa? keterbatasan dana mereka pengennya eh apa ya ada perayaan gitu loh saat nikahnya gitu loh. Oh, itu biasanya ada beberapa faktor tuh. Dia nolak mungkin pakai bahasa halus seperti itu. Namun mungkin memang aslinya pengen nolak kamu gitu loh. Enggak saat emang emang beliaunya emang pengen dirayain dan anak kok dulu belum sanggup gitu saat. Nah akhirnya pas sekarang anak mau coba lagi pun ada mungkin Trauma. bisikan-bisikan kalau was-was kalau akhirnya nanti kalau misalnya nggak ada dana lagi nih ditolak lagi gitu takutnya gitu. Itu gimana saat nanggulangin apa pemikiran-pemikiran atau Nah, was-was kayak di gitu? buku ini nih saya jelaskan tentang itu masalah trauma itu. Jadi trauma itu kamu menyamakan sesuatu yang dulu dengan saat ini dianggap sama. Oh, Padahal belum tentu yang baru itu sama dengan yang dulu. Kan takdirnya itu beda-beda. berarti Jadi hilangkan ini. dulu Oh iya, iya. tanggapan kayak itu. Maju aja. Oh, ya, itu bukunya apa? Sat? Boleh, Sat? Ini ya Allah diaka jodohku. Wah, di rumah Store, Sat. Ada di Rumus Store. Oh, siap. Insya Allah, semoga bisa kebeli lah. Iya. Biar Iya, baca ini kamu nggak takut lagi tuh. Di sini oh, banyak Sat. yang saya singgung tentang masalah takdir. Ada satu buku lagi menjemput jodoh impian. Nih. Oh, iya. Jadi untuk persiapan nikahnya sampai berkeluarga. Kalau Nah, problem-problem Sat. nikahnya tuh di sini. Iya, Sat. Berarti intinya maju lagi lah, Sat ya. Maju lagi, nggak usah Insya takut Allah. lagi gitu. Nekat aja. Ada yang nolak, Bonek, Sat. cari lain lagi. Iya. Bonek. Iya. Siap, Sat. Syukron, jazakumullah khairan, Sat. Ya, Gom. Baik, kita masuk lagi Mbak Deva. Silakan Mbak Deva. Deva Wahyuningsi, ya. Ya, Bismillah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya jadi begini Ustadz, ini saya mau minta pendapatnya. Ya, jadi kan saya juga sudah lama ya Ustadz ya jadi peserta BJR. Nah, terus ini akhir-akhir ini lagi ada problem Ustadz. Jadi kemarin itu saya sempat bekerja dan memiliki tabungan. Namun karena beberapa hal jadi saya pulang menemani ibu saya, jadi uang tabungan saya itu menipis Ustadz. Jadi udah beberapa lagi kayak gitu kan Ustadz. Nah sekarang juga di tempat baru saya belum memiliki pekerjaan Ustadz, jadi masih mencari pekerjaan. Sedangkan untuk usia tuh udah 26 tahun, sebentar lagi hampir 27 tahun, itu kan berarti harus udah menikah ya Ustadz ya, karena keluarga juga udah menyuruh untuk menikah seperti itu. Dari minggu kemarin saya ikut di Clubhouse kajian pranikah Ustadz yang finansial dan minggu ini dan hari ini juga itu kayaknya membahas kalau misalkan finansial pernikahan itu kan dari keluarga wanita Ustadz biasanya kalau orang Jawa. Jadi nanti kalau Iya, ikhwannya tergantung. itu Ya, betul. ya jadi nanti ikhwannya itu memberikan sumbangan berapa semampu dia seperti itu kan Ustadz nanti Sekadar disesuaikan. membantu. Iya, jadi kalau Betul. begitu ya jadi kalau begitu gimana ya Ustadz ya mau minta pendapatnya. Ini kan saya kan juga belum punya pekerjaan karena kalau mau minta bantuan dari keluarga inti itu kan takut merepotkan Ustadz. Meskipun nanti keluarga inti dan keluarga besar juga membantu, cuma kalau saya nggak punya pegangan sama sekali itu takut nanti akan merepotkan. Jadi baiknya gimana Ustadz? Apakah cari kerja Ya dulu memang atau sambil usaha ta'aruf? Namanya menikah itu memang pekerjaan merepotkan. Kalau nggak mau merepoti orang, nggak usah nikah saja deh. Jadi gimana? Iya. Jadi maju aja. Jadi Kalau misalkan saran saya sih, ya, kan maksudnya ada yang mau malu ya Ustadz ya melamar, misalnya gini ya. merepotkan gitu. Misalnya besok nih ada yang mau lamar, terima aja.
Gak usah mikir, saya itu belum punya pekerjaan, karena nanti perempuan itu ditanggung laki-laki. Oh begitu. Kalau kondisinya belum ada, Ustadz, maksudnya sekarang masih usaha di BJR atau minta kenalan teman-teman biar itu gimana, Ya, Ustadz? coba. Problem jenengan itu apa dulu ini? Sampai belum dapat nih. Coba, Bunda Liski, bisa tanya itu. Biar nanti kasih langsung deh. Mudah-mudahan dapat besok tuh. Maksud problem ini, Ustadz, kenapa belum dapat yang cocok di BJR seperti itu? Tapi Iya. sudah Karena, diproses, Mbak. Sudah diproses sudah Umi kemarin tuh sudah sempat juga ta'arufan, cuma kan ada beberapa masalah domisili ya Umi ya. Jadi saya di Bengkulu, ikhwannya Domisilinya jauh-jauh kenapa seperti itu. sebentar? Jauh, Domisilinya Ustadz. kenapa? Jauh, Ustadz. Maksudnya di sekitaran Jenengan di tempat mana? tinggal anak di Bengkulu, Ustadz. Kalau keluar dari Bengkulu bagaimana? Iya, kemarin masih minta bantuan sama Umu juga di BJR untuk dicarikan yang di Lampung, karena kan kalau di Lampung masih ada keluarga besar, jadi tidak apa-apa seperti itu, namun belum ketemu yang cocok, Ustadz, belum diberikan CV terbaru lagi. Nah, itulah kenapa agak sulit itu kalau perempuan itu tidak mau manut ikut laki-laki. Kalau tidak mau manut, nah belum dapat. Oh, begitu. Tapi kalau kondisinya Ustadz, misalkan nih ibunya tinggal sendiri, meskipun maksudnya nanti bisa juga ditemani kakak atau adik, tapi untuk saat ini belum, itu bagaimana Ustadz? Ya, coba tanya Bunda Liski ya. Coba beliau jawab. Iya. Bunda, gimana itu? Masalah domisili dia. Bunda? Maksudnya kan kalau misalkan habis menikah kan kita harus mengikut suami ya Bunda ya. Tapi kalau misalkan masih mau tinggal dulu dengan orang tua, itu bisa atau tidak Bunda? Kalau misalkan kasus di BJR. Iya Bunda. Ya, biasanya memang itu yang jadi hambatan untuk menikah. Salah satu yang penghalang. Karena akhwatnya lebih berat ke orang tua, dan orang tua juga nggak ada yang ngasuh, sudah sepuh, bahkan sakit dan lain-lain gitu. Nah, itu yang memang perlu dibicarakan dengan siapa calonnya. Apakah nanti calon suami mau bawa ibu mertua seperti itu. Gitu. Tapi kalau harus menikah kemudian membiarkan ibu seorang diri yang dalam kondisi sakit, ya nggak bagus juga. Kita harus banyak pertimbangan. Cuman jangan untuk jodoh itu jangan membatasi dulu gitu. Jangan harus gitu, maunya jadi, yang Lampung, jangan maunya harus yang. Jadi solusinya begini. Pokoknya berproses lah. Iya. Jadi Mbak Deva ringkasnya, makin jenengan nggak kasih banyak syarat, insya Allah makin mudah. Yang penting dapat dulu deh, gitu aja. Gitu ya Ustadz ya. Iya, itu kita bocorkan tuh di Biro Jodoh. Kalau pengen dapat, jangan terlalu kasih syarat berat. Makin ada syarat berat, orang juga timbang-timbang. Jadi Ustadz, bisa dibantu ya Bunda Rizky ya, untuk dicocokkan CV ta'arufnya. Ya, nanti boleh langsung Insya Allah ya. ke tim. Iya, Anjay. Terima kasih Ustadz. Syukron. Jazakallahu khairan Bunda Ustadz. Sekarang kita masuk lagi nih. Aaron Yeager nih, siapa nih? Siapa itu? Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Mau izin bertanya. Nah, ini Mas Joko ini, silakan. Jadi saya menyukai akhwat sudah 5 tahun ini, dan ya Allah, 5 tahun. Secara tidak sengaja saya mengungkapkan perasaan saya kepada akhwat tersebut. Nah, setelah itu akhwat tersebut malah ingin saya menyegerakan untuk menghalalkan dia, sedangkan finansial saya di sini masih belum masih sulit lah untuk ekonomi saya di sini. Bagaimana menurut Ustadz cara saya menyikapi akhwat tersebut? Jadi akhwatnya mau, kamu cuma alasannya karena ekonominya belum. Iya Ustadz. Nah, sudah tahu jawabannya deh.
Ahwatnya Apa aja udah kira-kira punya jawabannya? itu loh. Ahwatnya Ahwatnya aja kan sudah mau menerima kamu apa adanya kan? iya. Sebenarnya itu masih mau dirembuk sama keluarga dari pihak akhwatnya gitu loh Ustadz. Masalahnya saya itu kemarin tuh sempat menabung untuk menikah, tapi qadarullah digunakan untuk hal yang lain. Nah, sekarang saya posisinya belum ada uang, dan kalau memang si akhwat mau menerima apa adanya, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengusahakan ada dana lah, walaupun secukupnya begitu Ustadz. Jadi saya agak galau sih. Ya Nah, gimana tadi itu Bunda katanya itu Bunda? Nah, tinggal diyakinkan saja Mas, diyakinkan nanti. Dan Kalau memang bisa semisal mengupayakan, ya, dan semisal ya kalau kalau bisa mengupayakan, kenapa enggak? Tinggal diperjuangkan itu tadi. Dan kalau ini saya mau bertanya tata cara nembung ke orang tua si akhwat, kalau semisal saya sendiri yang ke rumahnya tanpa menggunakan apa ya Ustadz, bawa kayak Pak RT, Pak Duko atau Ibu Bapak gitu, cuma saya sendiri cara menjelaskan atau memperkenalkan diri saya itu bagaimana Ustadz? Kalau sudah bawa Pak RT macam-macam itu namanya melamar nanti itu. Ini ada keluarga yang bisa diajak bicara nggak sebenarnya nih Eren nih? Hal-hal begini diajak rembukan dulu tuh kayak tadi Ustadz bilang ya, minta bantuan gitu ya Ustadz ya. Soalnya ini dia sudah mikir ke Pak RT, kalau ada Pak RT itu berarti sudah melamar. Kalau kalau mau nanya saja datang sendiri aja, jangan bawa orang-orang dulu. Masalahnya tuh kayak apa ya? Setahu saya tuh kayak gitu kalau mau bertamu ke rumah ini akhwat aja itu. kamu belum nanya-nanya, baru setahu kamu. Tanya dulu ke keluarga deh, kalau mau maju itu bagaimana? Apa enggak tanya juga ke akhwatnya, kalau mau ke rumah kamu gimana caranya, kan gampang sebenarnya. Iya, itu juga gampang banget. Ini nggak Nah, ini nanya-nanya dulu nih, sudah. semangat dong Eren. Kamu mempersulit keadaan sendiri nih jangan-jangan. Kan teknis banget ya. Astagfirullah. Ya kalau yang begitu-begitu harusnya udah ditembus tuh kalau anak laki tuh. Waduh Bunda ini coba lihat ini Bunda Rizky. Belum maju aja dia sudah takutnya bukan main. Padahal dia nggak tahu juga tuh. Nih kayaknya kayak Eren banyak nih. Kayaknya orang kayak dia ini banyak nih. Banyak banget. Aduh. Jadi padahal udah jelas mau diterima gitu, masih bingung gitu. Udah satu poin selesai, dia bingung ke poin yang lainnya. Ini sebenarnya kalau di orang Betawi itu kayak palang pintu kali Ustadz ya. Dia ada simbolis palang pintu. Ini kan menguji kemampuan si laki-laki itu untuk menembus ya. Nah, palang pintu akan banyak macam-macam bentuknya. Ada yang biaya, ada yang orang tuanya galak, ada yang tempatnya jauh, ada yang orangnya jutek, ada yang segala macam. Ya itulah diuji si laki-laki itu. Karena kalau ininya nggak tembus, gimana ntar kalau udah berkeluarga ya Ustadz ya? Iya, berjuang dulu bro. Aduh, ini belum Hajar maju aja. sudah khawatir, ngegas aja yo gas. Insya Allah terima kasih atas nasihatnya Ustadz. Jazakumullah. Insya Allah banyak berdoa terus. Insya Allah Allah mudahkan nanti ya. Berarti problemnya itu cuma takut tapi nggak tahu juga itu apa yang dia perbuat gitu loh ya. Allah belum maju sudah kayak gitu. Padahal tinggal nanya aja sama akhwatnya, kalau mau ke rumah kamu gimana caranya, nemuin siapa gitu. Ya Allah. Ada pamannya apa orang tuanya bisa diajak kompakan nggak gitu kan? Jomblo. Memang kayak gitu Bunda Rizky ya semuanya itu ya, Ikhwan itu ya. Baik. Ini ada lagi banyak nih. Ada Aisyah, silakan Aisyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mau tanya. Saya lagi dalam tahap perkenalan. Kebetulan saya dikenalkan oleh ibu saya dengan seorang lelaki Ustadz. Nah, setelah beberapa kali bertukar pesan, tapi via ibu saya gitu ya Ustadz. Nah, saya tahu beliau ini masih berikhtilat dan masih bersentuhan dengan lawan jenis Ustadz.
Nah, di situ saya nggak sreg Ustadz, tapi ibu saya sreg banget gitu Ustadz sama beliau ini. Saya harus gimana ya Ustadz? Apa harus saya lanjutkan ta'arufan dengan beliau ini atau saya sudahi gitu Ustadz? Orang tua tanggapannya kenapa pilih dia? Sopan gitu Ustadz katanya. Sopan ya? Iya Ustadz. Alasan lainnya? Nggak tahu deh Ustadz, pokoknya mama sreg banget gitu sama beliau ini. Mungkin good looking juga atau fulusnya banyak juga mungkin ya? Enggak Ustadz, Biasa-biasa biasa-biasa aja. aja orangnya. Masalahnya alasannya untuk menolak harus logis tuh kalau sampaikan pada orang tua. Kalau nggak logis, dia nggak mau gitu loh. Tetap orang tua pasti akan nuntut, dia bagus kok, akan berulang terus seperti itu. Jadi kasih alasan yang logis. Kalau pakai alasan dalil kayaknya nggak kuat deh di sini. Maksudnya dari sisi ke orang tuanya. Tapi kalau pakai alasan logis, misalnya, dia itu kayak mungkin alasan logis ya, finansialnya kurang ya, atau alasan logis lainnya, misalnya dia pingin pacaran dulu ya. Nah, ini ada alasan-alasan logis yang kamu dengan orang tua itu sama-sama sejalan gitu loh. Namun kalau sudah kayak gini orang tua mungkin tidak tahu hukum itu juga yang tadi kamu permasalahkan. Jadi coba cari alasan logis kalau ingin menolak. Ya. Udah cari ya Ustadz ya, cuman yang nggak nemu gitu loh. Kayak mama ngebet banget gitu sama beliau ini. Ya sudah kalau gitu sampaikan saya belum tertarik mau yang lain dulu gitu. Atau mungkin Aisyahnya juga dalam menilai jangan langsung mengeneralisir kali. Kadang-kadang ada yang juga begini saat dia sok memprinsip gitu padahal sebenarnya nggak bisa digeneralisir. Ada yang begini misalnya, kalau lagi makan bareng gitu ya, terus cowoknya kayak nggak gesit mau bayarin duluan. Kayak itu nih cowok kayaknya kurang bagus nih. Nah, gara-gara hal seperti itu langsung digeneralisir, ini cowok langsung kurang bagus gitu. Iya, bisa mungkin jadi ada sisi yang lain dia punya keunggulan mungkin bisa juga. Nah gitu, jangan langsung hantam gara-gara 1-2 hal gitu kan. Mungkin itu godaan setan juga ya, diperlihatkan hal-hal yang kayak gitu supaya nggak jadi. Karena ini kan kerjaan ibadah besar ini kan, pasti ada aja nih yang salah gitu kan. Kalau mau nyari yang perfect agak repot masalahnya. Mungkin bisa faktor lain juga ya. Misalnya mumpung ada yang mau, satu ya. Terus usia agak telat, mumpung karena ada yang mau, dari sisi ini bisa menerima. Tapi nanti sisi yang kurang-kurang tadi nanti dengan berjalannya waktu bisa diperbaiki gitu loh. Selama itu bukan masalah yang jadi dasar tentang masalah keimanan sampai Islam batal gitu ya. Itu nanti bisa jadi pertimbangan juga. Nanti pertimbangkan umur dan pertimbangkan keadaan. Soalnya kalau yang ini tidak diambil juga, mungkin maksud orang tua seperti itu, mumpung ada yang mau. Dan biasanya porsinya ridhonya orang tua tuh besar ya sebenarnya Sat ya, dengan pengalaman beliau dan segala macam gitu ya. Bisa jadi ada yang kita nggak bisa lihat, ternyata beliau bisa lihat gitu kan. Nah mesti wise juga nih Aisyahnya. Apa mungkin Aisyahnya yang diperlihatkan yang kurang mantap dari setan gitu kan, sehingga ragu terus gitu kan. Iya baik Ustadz, makasih Ustadz. Ya. Allah Semangat ya Aisyah ya. Ditunggu kabar khidmahnya nih. Baik Ustaz. Lanjut lagi ada mungkin sisa 2 pertanyaan lagi deh. 2 pertanyaan nih Sat ya. Iya. Ini sebelum kita masuk yang resen tadi ada pertanyaan juga masalah tentang orang tua Sat. Nah ini kalau tadi orang tuanya setuju Sat, tadi ada yang via chatroom ya. Ini semuanya udah oke, duit udah oke, segala macam udah oke, tapi orang tuanya nggak setuju gitu. Nah, alasannya ya mungkin karena tidak sejalan, tidak sekufu atau bagaimana gitu ya. Penting orang tua tidak setuju. Nah, faktor approval dari orang tua ini sejauh mana mesti kita pertimbangkan, Sat? Apakah memang gara-gara approval orang tua nggak ada kita batal atau memang bisa negosiable atau gimana, Sat? Ada 2 pertimbangan sih. Yang pertama, asalnya ikut orang tua dulu. Itu dulu. Biar tidak terlalu jadi problem besar ya. Misalnya orang tua pingin ini orang Jogja, cari orang Jogja. Manut dulu deh. Nah, sekarang kita punya pilihan mungkin bertentangan dengan orang tua atau berbeda dengan orang tua. Pertanyaannya mudah.
alasan apa dengan dia itu terus diperjuangkan. Kalau tidak ada alasan, ngapain maju? Gitu loh. Kalau dia tidak punya sisi keistimewaan, ngapain maju? Daripada kita buang-buang waktu, buang-buang energi, ternyata ditolak juga. Perjuangkan lagi, ternyata ditolak juga. Kalau ada alasan kuat, nah baru sampaikan. Itu bisa komunikasikan dengan orang tua. Ya. Jadi kalau punya alasan kuat saja. Jadi asalnya pokoknya ikut orang tua dulu. Tapi kalau belum bisa memenuhi seperti yang orang tua ini, ya kemukakan alasan sih sama orang tua. Maaf saya belum bisa dapat ini, mungkin orang tua pingin profesinya sama, dia dokter, sama-sama cari dokter, atau dia ini pegawai negeri, sama-sama cari pegawai negeri. Mungkin ada pilihan orang tua kayak gitu. Sekarang harus kemukakan alasan. Kalau kita berbeda dengan pilihan orang tua, alasannya harus jelas. Semoga paham. Baik, Ustaz. Berarti kita sekarang masuk ke pertanyaan terakhir yang resen ya, Ustaz ya? Ya. Ini sebelumnya nanti tolong dijawab juga, Ustaz. Ada banyak pertanyaan yang nanya kapan BJR dibuka lagi nih, terutama untuk para ikhwan. Pada nggak sabar nih mau masuk list kayaknya, Ustaz. Bunda Lisbi. Iya. Halo. Nanti mesti ngubungin siapa nih BJR biar dibuka nanti lagi biasanya nih, kita ada info, nanti ada ini juga. Tapi kemarin sebenarnya kita pas di BSD itu sudah kita buka untuk offline. Ini kita belum buka kelas pranikah. Ya, kita buka kelas pranikah. Nanti mungkin sekitar ya akhir bulan ini deh. Mungkin sebelum akhir bulan ini nanti ada pembukaan lagi. Terutama memang kita butuh ikhwan. Kalau memang ikhwan serius, nanti kita buka lagi. Sebelum nanti kelas pranikah kita buat. Karena yang daftar terakhir di BSD itu banyak para akhwat. Sehingga butuh yang mengimbanginya itu ikhwan. Nanti kami akan infokan lagi insya Allah. Ya. Yang di Jakarta juga nih teman-teman HK kayaknya udah pada semangat mau bikin kajian offline nih. Mungkin buat diskusi boleh tuh ya. Kita bikin kajian offline buat teman-teman yang jomblo ini, daripada galau nggak tahu juntrungan. Ayo kita diskusi deh, insya Allah penuh keberkahan, di situ dapat solusi gitu ya. Nah ini ada 3 pertanyaan, 3 penanya nih. Kita pilih salah satu aja ya. Kita pilih Anissa ya, yang cewek ya. Silakan. Ya silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maaf saya mau bertanya. Jadi kan saya punya saudara sama adik sama teman. Nah mereka itu umurnya udah pas, udah siap semuanya deh ya gitu kan sebagai perempuan. Nah tapi mereka itu punya trauma dengan problem masing-masing. Yang satu punya trauma terhadap bapaknya, takutnya nanti mendapatkan suami yang kayak bapaknya gitu. Jadi dia nggak mau, jadi menunda-nunda nikah, dia takut. Nah yang satu takut kayak ibunya yang nggak bisa jadi istri yang baik, yang kayak gitu-gitu. Terus kasihan ke bapaknya. Nah ada lagi satu temen yang dia itu trauma karena dia anak tengah ya. Dia trauma ngelihat kakak-kakaknya yang berumah tangga itu bukannya membahagiakan orang tua atau segala macam, malah merepotkan orang tuanya. Nah kalau misalnya ada akhwat-akhwat yang seperti itu nanti dia baiknya kayak gimana gitu harusnya. Sebenarnya masalah trauma tadi seperti saya sudah singgung. Ini problem karena menyamakan orang tuanya dulu, kakaknya, atau mungkin temannya dengan keadaan dia saat ini yang jelas tidak bisa kita semuanya samakan gitu. Itu pertama. Dan akhirnya nanti ujung-ujungnya itu tentang masalah takdir. Dia samakan semua padahal dia belum tahu kejadian masa depan. Gitu ya. Saran saya perkuat iman dulu. Pelajari agama lagi untuk kuatkan iman tersebut. Dalami agama dengan baik. Terus yang kedua, tetap maju deh. Ya, jangan punya prinsip kayak tadi. Kalau nggak akan bisa move on, nggak akan bisa bangkit, dan terus dalam keadaan sedih. Dan dia merasa kecewa terus. Dan ini nggak baik. Iya, padahal masing-masing udah ada yang coba melamar, tapi ya karena ketakutan itu jadinya mundur gitu. Bahkan ada yang kayak trauma. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang mau melamar atau mendekat, dia tuh kayak nggak mau, bener-bener nggak mau gitu tuh. Ya pokoknya Mbak Anissa mungkin bisa beri motivasi ke dia seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi perkuat agamanya supaya dia mengerti gitu ya. Iya, perkuat lagi. Ada teman juga beri motivasi. Kemudian
segera move on, jangan mikir yang dulu terus, jangan kecewa terus seperti itu. Itu membuat kita sulit bangkit ke depan. Dan ini sedih yang terlalu berlebihan seperti itu. Dan dia tidak yakin dengan takdir Allah, dia tidak yakin dengan janji-janji Allah kalau kita mau tawakal, mau pasrah kepada Allah seperti yang tadi saya jelaskan. Iya, baik Ustadz. Terus kalau misalnya ada yang gini Ustadz, kan si laki-laki ini mau melamar si yang perempuan. Nah, si perempuan ini karena dia sebelum-sebelumnya udah trauma sama ngelihat kakak-kakaknya gitu kan, yang merepotkan orang tuanya malah secara finansial. Nah, akhirnya ketika ada laki-laki yang melamar, dia nanya, nanti kalau misalnya kita udah menikah, nanti ke depannya gimana gitu kan, kamu mau kerja apa, terus kamu udah punya tabungan belum, udah buat kita menikah, yang kayak gitu. Nah, si laki-lakinya ini dia bilang kayak gini, ya nanti saya punya ini, punya tanah nanti dijual buat pernikahan, terus ya nanti kalau misal untuk kerjaan nanti kita lihat nanti aja gitu, pasti kan Allah akan membuka jalan. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh? Dia harusnya jangan kayak gitu juga, kasih kepastian juga mau tanggung jawab apa. Jangan cuma saya tawakal saja pada Allah, tawakal pada Allah terus nggak kerja, ya orang malas namanya itu. Tapi maksudnya dari segi itu tuh beliau ini yang lamar ini udah S2 di Madinah. Terus kan dia kalau misalnya pulang ke Indonesia untuk menikah kan belum punya kerjaan yang kayak gitu Ustadz. Jadinya kayak gimana? Kata dia, ya nanti juga akan ada jalannya, kata kayak gitu. Mungkin yang ngajar. Ya mungkin rasa tawakalnya kuat sekali ya. Ya maju aja deh. Yakin aja deh nanti akan ada solusi. Tapi kan perempuannya itu dia nggak yakin jadinya sama dia ini. Kadang masalah finansial itu Allah akan buka ada aja deh. Apalagi kalau orang yang bagus agamanya seperti itu. Yakin aja. Kalau nggak mau ya sudah, nggak usah. Tapi ya sayang kalau dapat yang bagus, kenapa nggak ambil gitu. Ini terlalu pusing masalah rezeki Ustaz ya. Padahal kalau udah judulnya mau jadi orang kaya, mau diapain juga kaya. Kalau mau judulnya ada kismin di Lauhul Mahfuz ya kismin juga gitu. Mau kayak gimana gitu. Nggak usah dipusingin ya Ustaz ya. Yang penting mau bekerja gitu kan. Yang penting mau bekerja, insya Tanggung Allah. jawabnya yang penting Ustaz ya. Oh iya. Syukron Ustadz. Masukannya. Iya. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir berarti Ustadz ya. Iya. Baik, mungkin bisa di wrap up Ustadz, disimpulkan Ustadz beberapa pertanyaan dan masukan-masukan tadi Ustadz buat teman-teman yang hadir Ustadz. Baik, kepada Majelis Ta'lim Hijrah Kafah mungkin juga ada rekan-rekan mudanya banyak dan ada yang beberapa juga yang mungkin harus segera putuskan menikah ya. Mudah-mudahan kajian ini manfaat untuk semua ya, tidak hanya untuk MTHK saja. Nah, beberapa kesimpulan. Yang pertama, pokoknya untuk mengatasi masalah kegalauan tentang biaya nikah tadi, cari tahu dulu, cari ilmu dulu, terus nanti pertimbangkan sesuai dengan kemampuan. Yang kedua ya, yang ketiga itu jangan khawatir nanti pihak keluarga itu ada yang bantu ya. Kemudian keempat itu tawakal pada Allah, Allah akan tolong siapa saja mau bertawakal kepadanya gitu. Terus yang kelima, lakukan sebab deh agar diterima, seperti kata Bunda tadi, lakukan sebab agar diterima. Ya, maju aja. Yakin bahwasanya Allah itu akan nolong. Kemudian akhwat juga senang jika dia itu diperjuangkan. Jadi Iwan harus punya keberanian untuk maju. Lalu yang terakhir, modalnya sebenarnya bukan modal harus punya modal banyak gitu ya. Siap tanggung jawab. Modal nekat tuh sekali-kali itu penting. Ya, modal nekat itu penting untuk ini. Jadi jangan terlalu overthinking, jangan terlalu berpikiran berat. Insya Allah akan ada terus jalan keluar. Seperti itu Pak Safar, Allah barik fiik. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas ilmunya Ustaz. Insya Allah kedepannya nih teman-teman pada semangat untuk offline nih. Ada Kiki, ada Evit, ada Retri, ada Aal, ada Valen, ada Rini. Tolong dijadiin nih offline kita diskusi gitu nanti ya bareng-bareng. Biar nggak pada salah ngobrol terus salah solusi lagi Ustaz ya. Nah, nanti syukur Ustaz bisa cocok jadwalnya. Nah, itu rezeki buat kita nanti itu. Nah, baik Ustaz, kalau gitu insya Allah Allah izinkan kita untuk bertemu lagi di majelis yang penuh keberkahan untuk membantu teman-teman kita menuntaskan segala masalahnya. Allah penuhi setengah agamanya dengan segala lika-likunya insya Allah.
Kita berharap Allah ridho atas apa yang kita lakukan, Allah mudahkan kita memahami ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan tadi, Allah mampukan kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Jazakallah khair, Ustaz. Ustaz. Yang Sehat, lainnya ya, Allah Ustaz. barik fiik. Makasih Bunda Rizky ya. Terima kasih, Jazakallah khair, Rizky. Ustaz. Sampai ketemu. Ya,